Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Billahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah faslun fi ahwalin tukrahu fiha al-qira'ah. Di beberapa keadaan yang dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Beberapa keadaan yang dimakruhkan di dalamnya membaca Al-Quran. I'lam anna qira'atul Qur'ani mandubatun mustahabbatun. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Sunnah dianjurkan, sunnah alal itlaqi secara mutlak. Illa fi ahwalin makhsusatin, kecuali di beberapa keadaan tertentu. Kecuali di beberapa keadaan tertentu ja'a syar'u bin nahyi 'anil qira'ati fiha, yang mana datang di dalam syariat bin nahyi akan larangan 'anil qira'ati fiha, untuk membaca Al-Qur'an di dalam keadaan tersebut. Jadi hukum asalnya membaca Al-Qur'an itu adalah sunnah. Akan tetapi ada beberapa keadaan tertentu datang di dalam syariat, hukumnya dilarang. Artinya dilarang di sini jatuh dalam artinya makruh dalam keadaan tersebut. Wa ana adzkurul ana ma hadarani, dan sekarang saya sebutkan apa yang saya ingat. Kata Imam Nawawi, sekarang saya sebutkan apa yang saya ingat dari keadaan minha, dari keadaan tersebut, mukhtasaratan bihadfil adillah, secara ringkas, mukhtasarah secara singkat, ringkas, bihadfil adillati, tanpa menyebutkan dalil. Wa innaha masyhuratun, oleh karena dalil-dalil tersebut sangatlah masyhur. Masyhur menurut mereka. Kalau menurut santri Darul Quran agak tahu. Yang pertama, fatukrahul qira'atu fi halatir ruku'. Dimakruhkan membaca Al-Quran dalam keadaan ruku'. Salat, dalam keadaan salat ruku' makruh baca Al-Quran. Wasujud, dalam keadaan sujud. Watasyahud, dalam keadaan tasyahud. Mentang-mentang baru ngapalin tadi sore siang, ngapalin sebelum zuhur. Sorenya mau tasbih udah asar. Asarnya dalam ruku baca Quran panjang. Jangan. Sujudnya lama banget, itu kenapa sujudnya lama banget? Nanti naik ruku. Jadi hukumnya apa? Makruh. Batal nggak sholatnya? Enggak batal. Wa ghairiha, dan lain-lain min ahwalis sholati, dalam keadaan sholat. Ya, jadi dalam keadaan sholat, siwal qiyam, kecuali dalam keadaan berdiri. Kalau berdiri mah boleh, mau khataman Al-Quran. Misalkan jam 7 sholat sunnah gitu, ruku-ruku jam 1 baru ruku. Oh. Ada seorang wali begitu. Dia saking ininya, saking apa?
cintanya begitu sama sholat. Suatu ketika sholat, kemudian yastaghrib kemasuk di dalam sholatnya itu dia saking cintanya sama sholat, begitu masuki sholat berdiri terus itu sampai orang-orang yang lewat diperhatiin, orang-orang lewat begitu kan, diperhatiin masih aja begitu keadaannya berdiri. Malam, masuki malam diperhatiin masih aja begitu keadaannya berdiri. Hingga akhirnya orang ada yang pengen istilahnya memperhatikan tengah malam. Saya perhatikan nanti tengah malam mungkin keadaannya mungkin bukan ruku, mungkin keadaannya akan berubah gitu kan. Berdiri aja itu karena kemasukan, istilahnya sampai kepada kecintaan tertinggi dia terhadap sholat. Ada orang begitu. Kan dia itu kehilangan kehilangan akal. Artinya kenapa? Karena saking cintanya, orang saking cintanya dia bisa aja gila karena cinta tersebut. Gitu. Dia cintanya terhadap sholat, akhirnya berdiri. Sampai orang-orang itu dibuatin payung karena siangnya kepanasan gitu kan. Kagak sadar dianya begitu aja terus. Sholatnya nggak di masjid. Di luar. Di Afrika kejadian itu. Selang berapa minggu atau berapa bulan itu baru sadar. Itu kalau orang alim gitu. Terus yang kedua, keadaan yang kedua, tukrahu qira'atu ma zada 'alal Fatihati lil ma'mum. Dimakruhkan membaca yang lebih dari Al-Fatihah bagi makmum. Di sholatil jahriyah, di dalam sholat jahr. Sholat jahr itu apa? Subuh, maghrib, sama isya. Idza sami'a qira'atal imam, ketika mengetahui bacaan imam. Jadi gimana keadaannya nih? Sholat maghrib misalkan, atau sholat isya misalkan. Bacaan makmumnya mah sampai Al-Fatihah aja selesai. Karena kenapa? Al-Fatihah itu rukun sholat bagi imam, makmum mau sendiri adalah rukun sholat, harus dibaca. Nah, kalau makmum ya berarti selesai Fatihah, apa yang dia lakukan? Mendengarkan kepada bacaan imam. Jangan mentang-mentang baru ngapalin, langsung dia baca sibuk sendiri setelah baca Al-Quran, setelah baca Al-Fatihah. Jangan, tapi apa? Dengarin kepada bacaan imam. Makruh. Paham itu? Wa tukrahu halatal qu'udi 'alal khala, dan dimakruhkan ketika jongkok di atas WC. Dengerin. Yang ketiga dimakruhkan ketika posisi jongkok di atas WC. Wa fi halatin nu'as, dalam keadaan ngantuk. Kalau tunduk udah tutup Qur'annya, tidur. Wa kadza idza sta'jama 'alaihi al-Qur'an, dan ketika posisi lisannya itu sudah nggak bisa ngucapin dengan benar karena sebab ngantuk, itu istajama. Jadi lisannya udah nggak bisa mengeluarkan, mengucapkan dengan benar
karena sebab ngantuk. Wa kadza fi halatil khutbati liman yasma'uha, begitu juga keadaan posisi khutbah liman yasma'uha, bagi yang mendengarkannya. Jadi orang kalau lagi khutbah dengerin, jangan baca Quran, jangan ngewirid. Bagian orang di zaman sekarang mah begitu. Lagi khutbah tidur. Seandainya kagak tidur, sok-sokan belagu, wirid. Itu dikelabui setan begitu. Padahal apa yang dituntut dalam syariat adalah mendengarkan kepada khutbahnya. Bukan wirid, bukan zikir, bukan baca Quran. Dan saya yang sungguh sayang bahwa kebanyakan khatib di zaman sekarang itu apa? Kurang memperhatikan, atau jarang dari mereka yang memperhatikan, mengajarkan di dalam khutbahnya terhadap tauhid, terhadap akidah, yang diceritain cerita, yang diceritain kisah-kisah, yang diceritain fadail. Cakep memang, bagus. Tapi apa di sana ada yang lebih penting? Ya karena apa? Terkadang orang itu nggak mau datang gitu ke masjid, ya kan? Kalau diajak ngaji gitu kagak mau. Mereka nggak mau datang kecuali Jumat. Disitulah momen terpenting sebenarnya untuk mengajarkan terhadap mereka tanzih, tauhid. Wala tukrahu liman lam yasma'ha bal tustahab, dan tidak dimakruhkan bagi yang tidak mendengar terhadap khutbah, bal tustahab, akan tetapi dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an. Hadza wal mukhtarus sahih, ini adalah pendapat yang terpilih benar. Waja'a an Tawusin karohiyatuha, dan datang dari Imam Tawus kemakruhan akan hal itu. Jadi sekalipun tidak mendengar, makruh untuk membaca Al-Quran, kata Tawus. Ya? Paham gak? Tadi Imam Nawawi mengatakan pendapat yang terpilih adalah kalau orang tidak mendengar khutbah yang tidak terdengar oleh dia apa? Sunnah. Artinya tidak makruh membaca Al-Quran. Nah, menurut Imam Tawus makruh sekalipun tidak mendengar. Mu'an Ibrahim adamul karahah, dari Imam Ibrahim tidak makruh. Fayajuzu an yajma'a baina kalamaihima bima qulna, maka dengan demikian bisa kita gabungkan dua pendapat tersebut bima qulna, sebagaimana yang telah tadi kita katakan. Kama dzakarahu ashabuna, sebagaimana telah dijelaskan para ulama. Wala tukrahul qira'atu fit tawaf, dan tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an fit tawaf, ketika tawaf. Hadza mazhabuna, ini menurut mazhab imam kita Syafi'i. Jadi ketika tawaf tidak makruh. Wa bihi qala aktsarul ulama, dan ini juga merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Hakahu Ibnul Munzir an Atha'in, bagaimana diceritakan oleh Ibnul Munzir dari Atha wa Mujahid wa Ibnul Mubarak wa Abi Thawrin wa ashabir Ra'i. Wa hukiya lil Hasan al-Bisri, dan diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan al-Bisri wa Urwa bin Zubair wa Malikin karahiyatuha fi tawaf, kemakruhan membaca Al-Quran di dalam posisi tawaf. Itu dari pendapat Hasan al-Bisri dan lain Malik. Wasahihul awwal, pendapat yang sahih, yang benar adalah pendapat yang pertama. Artinya apa yang pertama tadi apa?
tidak makruh. Akan taqaddama dan telah berlalu bayanul ikhtilafi fil qiraati fil hammam. Perbedaan pendapat di dalam membaca Al-Qur'an fil hammam, di dalam hammam. Artinya hammam di sini apa? Bukan WC, tapi tempat mandi yang tidak ada WC-nya, tidak ada tempat untuk BAB. Wa fit tariqi dan di jalanan, wa fi man fi famihi najis dan di yang yang di dalam mulutnya ada najisnya. Itu sudah telah dijelaskan hukum-hukum tentang ini semua. Wallahu a'lamu bishawab.